Shalom. Minggu ini saya akan membawakan renungan singkat dengan judul konsisten. Ya, kata konsisten berarti tetap, tidak berubah-ubah, dan selaras, seirama. Apa yang kita omongin A harus dilakukan A juga. Nah, dalam Alkitab kita cuma kenal dengan kata tekun, konsisten tidak ada. Karena konsisten adalah bahasa sekarang. Nah, memang tidak dapat dipungkiri. Dalam hidup ini banyak hal yang membuat kita berubah. Berubah apanya? Segala sesuatunya bisa berubah. Tidak selaras dengan keputusan awal. Ya, baik faktor internal seperti tidak bisa bertahan dengan proses pembentukan karakter, maupun faktor eksternal seperti apa? Godaan uang, posisi atau jabatan, dan dosa seksual. Nah, di Kolose pasal 1 ayat 23 situ kita bisa baca, kita disuruh harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser, geser ke kiri ke kanan, ikut ini begini-beginian. Nah, kita jangan mau begitu, ya. Kita harus teguh, tetap. Minggu lalu kita bicara dengan judul Spirit Kebangkitan Yesus. Untuk apa? Untuk mengoreksi diri, membuang segala yang negatif, yang tidak berkenan dan lain-lainnya. Nah, itu tidak bisa dilakukan cuman sekali-kali aja, nggak bisa, harus konsisten, ya, sehingga hasilnya mumpuni, cukup, mencukupi kriteria yang diingini oleh Tuhan. Nah, meski kita mengalami kesengsaraan apa? Seperti yang sekarang ini, lockdown akibat COVID-19. Yang membuat kita nggak bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan penghidupan. Namun kita tetap harus bersyukur, konsisten bersyukur. Nggak karena gini, nggak mau bersyukur, nggak bisa, harus begitu. Nah, di situ kita nggak boleh menggerutu, nggak boleh apa lagi, nggak boleh menyalahkan Tuhan, nggak boleh apa lagi. Gak boleh menyalahkan majikan, ini gara-gara majikan begini, enggak. Kita mesti tetap harus mengagumi, terutama Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu bukannya kita takut bagaimana, tapi kita mengagumi segala perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita harus memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab, berbuat baik kepada semua orang, supaya hasilnya pasti nanti kita bisa menikmati. Di Mazmur 111 ayat 15 itu dikatakan kita diberikan rejeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati, orang-orang yang kagum, yang selalu melakukan perintah Tuhan. Bahkan goal hidup kita diberikan juga. Itu kita bisa baca di Roma 2 ayat 7. Apa itu? Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ya, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bukan kemuliaannya bagaimana, tapi hal-hal yang mulia. Ya, hal-hal yang bisa menghormati Tuhan. Nah, pandemi ini menselihkan mata kita, mencerahkan pikiran kita, pola pikir kita. Kita sungguh membutuhkan kesengsaraan. Untuk apa? Untuk dapatkan banyak hal-hal positif. Di Roma pasal 5 ayat 34 kita bisa lihat di sana. Di situ dikatakan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, ini gimana nih ayat begini ya? Tapi memang harus begitu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Ya, jadi jangan berkeluh kesah. Hadapi dengan lapang dada, penuh gairah. Di Ibrani pasal 10 ayat 36 juga dikatakan, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang diinginkan itu, yang dijanjikan itu. Rasul Yakobus juga berkata lebih ekstrim lagi. Di Yakobus 5 ayat 11, itu katanya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Nah, kita tahu. Ya, kita bisa tahu itu. Rasul Paulus juga mengingatkan kembali. Rasul Petrus mengingatkan kembali di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, ya. Dia bilang sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, ya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, Paulus juga warning kepada Timotius, bahkan sekarang termasuk kepada kita. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Apa yang kita ajarin kepada orang lain, yang kita lakukan, supaya kita awasin, ya. Jangan sembarangan, ya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Last but not least, dan tidak kalah pentingnya, kita harus hidup kudus. Hidup damai dengan semua orang tanpa kecuali. Enggak pilih-pilih, enggak ini. Enggak. Semua orang. Di 1 Petrus 1 ayat 15-16 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu firman Tuhan begitu. Jadi Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, semua perenungan ini bermanfaat untuk menghadapi situasi kondisi mendatang jelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi jangan lupa lakukan ini buat kebaikan kita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan terima kasih. Kami mau melakukannya. Kami mau konsisten melakukan yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Untuk diri kami, untuk semua orang. Karena itu yang akan menyelamatkan kami. Kami melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita.